Oke. Bagus, bagus, bagus. Apa? Resign? Si Andre resign? Aduh. Duh, gimana sih si Andre ini? Bilang resign, data inventory belum diselesaikan ini. Device yang itu mana ya? Coba di sini. Di mana dia naruh ya? Sabar ya, sabar ya. Pusing deh gue. Kalau perusahaan nggak punya sistem manajemen aset IT yang kompeten, mana barang-barang lama udah numpuk lagi. Kira-kira bisa diapain ya? Selamat datang di Service Talk, di mana kita akan berbicara tentang pentingnya manajemen aset IT pada sebuah perusahaan atau organisasi. Karena bisa dibilang, IT itu jadi jantungnya sebuah perusahaan ya. Nah, kira-kira bisa dibayangin nggak kalau kalian saat bekerja di sebuah perusahaan yang manajemen IT itu ternyata nggak oke? Pasti kalian pusing, perusahaannya juga pusing tuh. Seperti yang kita lihat di video awal tadi, dengan manajemen IT perusahaan yang kurang kompeten, itu bisa membuat kerugian yang sangat besar. Seperti kesulitan mengakses device, gudang yang dipenuhi device lama, serta perusahaan itu juga jadi perlu memperbarui device sampai masalah di mana data-data yang tidak bisa diakses atau bahkan data-datanya hilang. Nah, untuk menjawab keresahan ini kita akan langsung tanyakan lebih lanjut pada ahlinya, yaitu Bapak Wenli Thomas. Ya, selamat datang Pak Wenli. Ya, apa kabar? Sehat baik, Pak? Ya, halo Mas Dedi. Saya sehat. Apa kabarnya nih? Baik, baik. Alhamdulillah sehat juga. Oh ya, Pak Wenli ini adalah Services Business Development Manager dari Lenovo. Ya, jadi pas banget nih Pak, kalau kita mau bahas nih sekarang nih tentang pengelolaan perangkat. Betul. Ya, managing your devices gitu ya. Nah, ini soalnya nih ada yang lucu nih Pak. Ini berdasarkan survei, 43% IT profesional itu pakai Excel untuk untuk memantau aset IT. Ya. Ini kan ajaib, itu kan cuman bedanya cuman paperless doang ya. Betul. Dulunya pakai kertas, sekarang pindah ke Excel. Nggak ada yang masalah sama Excel ya, tapi ada masalah dengan otomatisasinya segala macam ya. Betul. Pemantauan semuanya tetap aja manual. Iya, betul. Dan ya tergantung file Excel itu berada di mana. Kalau file Excel di copy gimana? Pasti saya merasa ada yang pernah kejadian kayak gitu. File Excel di copy, terus yang sana ngupdate-nya gimana, yang sini ngupdate-nya gimana. Beda ya hasilnya nanti. Hasilnya bisa beda-beda gitu ya. Nah, ini yang kita mau bahas sekarang ya. Kita langsung aja kali ya, mulai tanya jawab ya. Saya udah punya list pertanyaan yang cukup banyak nih Pak, ada 100 pertanyaan Pak. Enggak santai. Nah, kita mulai dari yang tadi dulu Pak, menanggapi yang tadi dulu. Apakah sebetulnya penggunaan spreadsheet seperti Excel itu hal yang pantas nih sekarang buat tahun 2021 di mana AI udah jalan, internet udah kencang, 5G udah masuk Indonesia. Nah, itu gimana tuh Pak? Oke, jadi mungkin sebelum ke sana Mas Dedi, aku mungkin jelasin sekilas ya. Sebenarnya aset manajemen yang kita hari ini akan diskusi itu sebenarnya adalah salah satu solusi dari Lenovo Smart Fleet-nya kita. Oh, Lenovo Smart Fleet. Iya, betul sekali. Nah, jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan tadi, di dalam Lenovo Smart Fleet ini memang ada aset manajemen perusahaan. Nah, tadi kan memang banyakan di Jakarta masih melakukan manual. Iya, tadi masih kertas, ada yang masih catat di kertas, atau juga yang di Excel. Nah, cuman kan challenge-nya gini, kalau perusahaannya kita itu unitnya cuman ya 10-20, mungkin masih oke lah ya. Maksudnya kita masih bisa manage. Tapi bagaimana kalau kita punya unit, 500 unit dan tersebar seluruh Indonesia? Oh, itu udah nggak kebayang ya. Maksudnya kita nggak tahu unitnya itu kondisinya seperti apa, nyala atau tidak, lokasinya pun di mana kita nggak tahu. Nah, dengan adanya Lenovo Smart Fleet kita ini, kita bisa melakukan manajemen terhadap aset-aset tersebut. Nah, kita menggunakan sistem. Jadi nggak menggunakan Excel. Benar-benar ada sistemnya. Dan sistem ini kita bekerjanya itu menggunakan agent. Jadi kita install agent di masing-masing aset kita. Agent ini bukan agen. Bukan ya, beda. Agent ini software juga ya, software sebetulnya ya. Kita ada menggunakan software dan itu basically-nya menggunakan agent untuk terkoneksi dengan
adminnya kita lah kita sebutnya. Iya. Jadi di perangkat itu ada agent-agentnya, nanti betul. itu bisa connect, jadi Bisa saling laporan gitu ya. Dan live kita punya ini. Dan live, ya, terus-terusan ada ya live ada. ya. Nah dengan sistemnya ini kita bisa melakukan manajemen aset kita. Contoh, kita misalnya bisa dibagi berdasarkan grup. Iya. Misalnya kita di Jakarta nih, kita bikin satu grup Jakarta, asetnya apa aja. Jadi itu masuk Jakarta. Bahkan bisa juga per divisi. Misalnya divisi IT, divisi finance, barang-barangnya apa aja sih. Nah, jadi si orang IT-nya akan bisa melihat itu berbeda-beda, ini per divisi ini isinya apa aja, total detailnya apa aja gitu itu ada. Oke. Nah, di atas itu juga kita juga bisa melakukan yang namanya location tracking. Location tracking? Iya, betul. Dimanapun berada kelihatan, kita ketahuan? Ya, jadi mungkin sekarang kalau misalnya kita lihat di masa-masa COVID seperti sekarang ya, itu beberapa udah masuk zona merah dan zona hijau, betul ya? Iya, betul. Nah, dengan adanya location tracking ini, kita tahu nih, kita bisa memantau aset-aset kita itu usernya berada di zona merah atau zona hijau. Iya. Ini terutama kalau lagi WFH berarti ya, work from home ini karena sekarang kondisinya banyak sekali yang terus pindah ke rumah kerjanya gitu betul ya. Sekali. Nah, jadi mungkin kayak Mas Dedi nih mau meeting nih besok nih sama tim nih. Kan nggak tahu ya lokasinya di mana sekarang ya, betul ya. Nah, zona merah ternyata. Iya. Dengan adanya ini kita bisa tahu nih hari ini Mas Dedi buka, lokasinya dia ada di zona merah. Berarti besok sebelum meeting swab dulu. Jadi sebenarnya ini lebih aman sih. Nah, itu yang kedua. Yang berikutnya juga mungkin untuk beberapa perusahaan yang punya karyawan di luar kota, mereka mengalami kendala. Nah, mereka bisa request troubleshooting dari kita. Jadi kita centralized. Secara sentral ada troubleshooting bisa Jadi kita bisa melakukan remote desktop. Jadi di pusat, remote aja langsung di remote aja. Dari pusat mungkin kan ya tahu lah Mas Didi, kira-kira banyak orang yang kerja di luar ya, kayak di Bali. Iya, udah sekarang lagi musim kerja dari Bali katanya. Tergantung perusahaan yang izinin apa enggak. Betul. Nah, jadi sebenarnya itu nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya IT-nya lagi di Bali, admin-nya, mereka punya cabang di Surabaya, katakan ada masalah. Dari Bali dia tinggal remote desktop aja ke Surabaya. Ini bisa membawa perubahan ke pola kerja masa depan juga ya? Iya, betul. Luar biasa ya? Iya. Nah, jadi itu salah satunya. Dan yang terakhir yang paling penting sebenarnya security. Oke. Kenapa security? Karena masalahnya aset-aset kita ini datanya sangat penting. Iya. Betul ya? Ya, jadi pada saat laptopnya hilang misalkan, atau handphonenya hilang, itu kan di dalamnya ada data. Iya. Nah, dengan kita punya aset manajemen ini, kita bisa melakukan remote wiping. Remote dari jauh? Dari jauh. Dan itu data akan hilang semuanya. Oke. Nah, jadi sebenarnya solusi kita ini itu multi-platform. Multi-platform. Jadi bisa device apa aja? Bisa di device apapun, smartphone apapun, dan bisa di smartphone juga. Smartphone bisa. Jadi laptop, desktop, smartphone dan merek apa aja. Yes. Ada limitasinya. Jadi gini, kalau misalnya untuk laptop atau PC kita itu berdasarkan operating system. Yang penting dia harus Windows atau Mac. Windows atau Mac untuk komputer, Windows atau Mac. Bisa. Untuk mobile phone itu dia bisa di iOS dan Android. Itu udah hampir semua. Iya. Jadi merek apapun nggak masalah, yang penting operating systemnya mesti itu. Kalau misalnya di luar itu, apakah nanti orang IT tetap bisa menginput secara manual juga? Bisa. Jadi bisa juga ya? Bisa. Jadi sebenarnya ada beberapa aset itu memang tidak terkoneksi. Dalam artian printer kita ngomong. Oh iya, printer ada yang terkoneksi dan enggak ya. Kan? Nah, tapi sebagai tim aset dia bisa nge-add manual sih di dalam sistem. Tetap bisa add manual. Bisa. Cuman yang membedakan dia nggak terkoneksi aja. Iya. Dia nggak bisa tahu tintanya seperti apa di sana. Betul gitu sekali. ya. Kalau yang kayak PC laptop atau mobile phone itu kan live terus karena jaringan internetnya jalan terus. Jadi kita bisa dapat update-nya terus-terusan. Oke, ini sebetulnya ini udah kayak badai datang ke saya. Soalnya kan dari awal itu cuman tabel. Iya. Tiba-tiba berubah dari sebuah tabel yang kalau diklik satu komputernya kita bisa langsung lihat komputernya kondisi seperti apa. Iya, betul. Pada saat itu. Bukan pada saat dibeli. Bukan. Iya kan? Pada saat itu. Bahkan kalau misalnya dia ngupgrade ketahuan. Nah, jadi ya sebenarnya salah satu lagi pada saat kita ngeklik aset kita itu, kita bisa tahu spesifikasi detailnya. Spek detail ya. Contoh kayak misalnya ya kalau kita beli 500 unit, bisa beda-beda ya speknya. Kan, ya bisa beda-beda. Nah, di sini kita bisa tahu nih 500 unit kita itu prosesornya apa, memorinya berapa besar, storage yang dipakai itu berapa besar kapasitasnya. Dan itu laporan dari agent, berarti tergantung realnya di sistem itu seperti apa. Berarti kalau ada kerusakan kayak misalnya memorinya harusnya 8 GB, ternyata hidup cuma 1, jadi 4 GB itu ketahuan.
Nah, real time. Nah, itu kan bedanya jauh sama cuman tabel doang ya. Yes, betul. Beda jauh ya. Jadi pada saat tadi Mas Edi bertanya kan, misalnya kalau ada penggantian gimana? Betul, saya setuju. Namanya barang ini kan barang lama nih. Iya, iya. Kan bisa di-upgrade ya. Mas Edi udah sering lah review-review kayak gitu kan bisa ditambahin memori, pasti bisa, iya. Nah, pada saat terjadi perubahan, di sistem kita pun akan terupdate secara live. Secara langsung. Jadi mungkin kalau hari ini reportnya 2 giga, besok kita buka lagi 4 giga, udah ketahuan ada perubahan gitu. Oke. Kalau nambah sih nggak apa-apa ya. Kalau berkurang ya masalah. Iya, itu masalah. Berkurang kan antara rusak atau diambil. Ya, betul sekali. Itu nggak ada masalah gitu. Ini semuanya real time dan saya cuma bisa ngebayangin bahwa kondisi seperti ini berarti membuat pekerjaan si IT manager ya yang manage produk-produk yang ada di dalam perusahaan, apalagi kalau banyak itu jadi ringan banget ya. Iya, sebenarnya harus jadi ringan banget karena bawa laptop aja udah atau bahkan di handphone bisa ya bisa, dia. Betul. Itunya ada bisa di handphone juga bisa lihat ya. Admin kita itu bisa by web based dan by install. Jadi kita bisa buka langsung di mana. By web based. Yes, bisa. Mau Chromebook pun bisa berarti. Chromebook pun kita sebenarnya bisa, betul sekali. Bisa ya. Iya. Oh, karena dia web based, jadi bisa dari mana aja selama ada internet. Selama ada jaringan internet. Iya. Tapi saya berandai-andai aja nih ya. Kalau kita tahu semuanya, berarti ini efisiensi untuk si perusahaan dong. Iya, betul. Ya, efisiensi untuk perusahaan. Jadi saya tahu aset saya kapan nilainya udah nol. Iya, itu aset bisa jadi nol ya. Jadi kan perusahaan itu bukannya bisa dibikin jadi nol. Misalnya kita beli komputer ini selama 5 tahun disusutkan nilainya gitu ya. Itu biasanya begitu ya. Jadi dibikin jadi nol. Misalnya ini udah jadi nol terus apakah ini layak buat dipakai atau tidak layak buat dipakai terus, itu jadi bisa langsung ketahuan di situ. Betul. Apakah ini masuk gudang atau ini di-rotate ke yang lain gitu betul. Kan bisa jadi gitu. Apa ini jadi serep atau jadi rotasi? Karena kan misalnya gini, admin biasanya nggak butuh terlalu hebat-hebat banget biasanya, tapi bukan berarti nggak butuh yang bagus ya, bukan yang baru. Cuma dari engineer mungkin bisa aja yang sudah 3 tahun, 4 tahun masih pantas buat ke admin, bahkan masih enak banget. Rotate ke admin, sementara engineer beli yang baru lagi. Itu bisa gitu ya. Cuman ini tidak menutup masalah bahwa masih ada barang yang akan terbuang juga sih ya. Ada yang mesti itu ada solusi. Oke, jadi betul Mas Dedi. Jadi gini, tadi kalau misalnya kita ngomong masalah admin, memang ya banyak sih ini kejadian-kejadian akhir-akhir ini ya. Dulu itu sebelum COVID kita ngomongnya, barang-barang lama semua ditaruh di gudang. Ya di gudang kan pasti kan, pasti. Tetap di gudang. Dan rata-rata di perusahaan itu menggunakan PC sebelumnya, betul? Oh iya, desktop ya, iya tumpukannya jadi gede-gede ya. Nah sekarang kan dengan masa COVID gini mereka berubah lah mau nggak mau jadi laptop. Karena karyawannya harus kerja dari rumah. Nah tadinya yang di gudang barangnya itu banyak laptop nggak dipakai, sekarang diambil-ambilin nih mau nggak mau untuk dikasih ke karyawan yang akan saya nggak kebayang orang IT-nya pusingnya kayak gimana. Iya, betul sekali. Nah, apalagi kalau nggak ada aset manajemen. Kalau nggak punya manajemen pasti pusing banget. Pasti pusing dari Windows-nya nggak tahu versi berapa, memorinya berapa. Iya, semua jadi manual kan, keluarin, coba satu-satu gitu. Oh, ini bisa, oh ini nggak bisa, seminggu kemudian baru. Iya, betul sekali. Nah, dengan adanya aset manajemen ini kan sebenarnya kita bisa tahu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mau keluarin dari gudang, kita lihat aja serial number ini, udah tahu. Oh, ini serial number-nya. Iya, di box-nya udah ada serial number. Karena masukin gudang ada syaratnya kan, nanti kan masukin ada. Jadi speknya apa, kalau kurang tinggal ditambahin, bisa. Langsung dipakai saat itu juga. Langsung pakai saat itu juga. Iya. Kedua, untuk laptop-laptop atau barang-barang yang udah nggak dipakai. Kan tadi kan kalau misalnya... Ya, makanya kalau udah rotasi gitu, yang ini segudang juga dong ya, terus segudang dan nilai bukunya 0, betul ya? Iya, nilai bukunya udah 0 kan pasti. Sebenarnya Lenovo itu di dalam Smart Fleet Service kita ini, kita juga menawarkan yang namanya Lenovo Asset Recovery Service atau Asset Recovery Service. Nah, itu kita sistem buyback. Kita beli kembali barang-barang lamanya. Bentar, buyback. Jadi aset recovery itu maksudnya tuh dibeli kembali gitu ya? Lenovo beli kembali, dan hebatnya ini nggak perlu brand Lenovo. Kita itu all brand. All brand? All brand. All brand guys. Ini semuanya diterima, nggak cuma Lenovo doang, tapi bisa Lenovo bisa membeli laptop lain. Iya, betul sekali. Nah, jadi sebenarnya di sini kita membantu memberikan solusi barang-barang lama yang nggak dipakai kita beli kembali, dan itu ada harganya. Iya, ada harganya. Daripada nol, ya biasa mungkin Mas Dedi tahu lah kalau biasa kita panggil orang untuk datang ambil aja, bayar, betul ya? Iya. Yang saya sering lihat itu bahwa barang ini, apalagi laptop laptop atau desktop itu akan bermasalah karena pada saat itu sudah nggak bisa dipakai atau karena sistemnya segitu kacaunya, ini udah nggak tahu mau kemana. Gudang itu sudah segitu mahalnya kalau buat penyimpanan atau ruangan itu udah mesti dipakai.
ya ini mau nggak mau harus dibuang. Dan buang ini berarti duit. Karena ini buang laptop yang bekas dipakai sebagai laptop perusahaan, itu nggak bisa main dibuang aja di tong sampah. Itu nah itu gimana tuh Pak? Storage-nya gimana? Datanya gimana Pak? Betul sekali. Jadi di Lenovo, pada saat kita membeli kembali, kita menawarkan pembersihan data. Karena sebenarnya ada servisnya juga. Jadi sebenarnya data itu yang paling penting. Ya contoh lah Mas Dedi nih, tiba-tiba handphonenya hilang. Misalnya amit-amit ya, ini cuma ini misalnya. Jangan sampai itu. Nah kalau handphonenya hilang, mungkin Mas Dedi bisa beli lagi besok. Betul ya? Nah tapi datanya kan yang lebih penting. Data selalu lebih mahal daripada device. Selalu lebih mahal daripada device. Nah ini di sini juga sama halnya. Perusahaan mau jual barang, pasti datanya juga sebenarnya itu penting. Nah, meskipun memang mereka bilang udah diformat. Tapi ya kita tahu lah zaman sekarang ya. Narik lagi bisa kok. Masih bisa ditarik kok gitu loh. Nah di Lenovo itu kita ada 3 pilihan untuk pembersihan data. Yang pertama kita juga format betul, tapi kita menggunakan high level format. High level format. Iya, dan kita kerjasama sama salah satu perusahaan dunia untuk pembersihan hard disk. Jadi ada sertifikatnya, dijamin pasti datanya bersih. Kita berani pastikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua hard disk hose and punching. Jadi kita ngebor, kita hancurin tuh hard disk. Udah dibor dihancurin Mas. Bisa dibayangkan. Datanya pasti nggak bisa diambil tuh. Secara fisik dihancurkan. Itu. Yang paling hebat yang ketiga. Gitu, itu sebenarnya hose and punching fisik juga. Yang paling hebat yang ketiga itu shredder. Mungkin ini bukan kertas itu. Bukan. Shredder betul. Biasa shredder kertas. Shredder itu kan bukan kertas betul ya. Sekali. Yang jadi mie gitu ya. Iya. Nah di sini kita shredder hard disk sama SSD. Dan itu langsung jadi kepingan-kepingan kecil. Jadi itu data udah pasti aman lah bisa dibilang. Oke. Ya hard disk biasanya memang harusnya yang benar ya secara korporasi emang kayak begitu dijual itu udah harus. Tapi kan kalau dulu berarti begitu kita mau buang malah kita harus bayar. Betul gitu ya. Kita simpan kita harus bayar terus-terusan. Kita buang kita harus bayar juga. Barangnya udah nggak kepake juga gitu kan. Kalau ini buangnya diterima dan masih ada servis untuk menghancurkan supaya datanya benar-benar nggak bisa kepake. Itu penting ya. Betul. Untuk zaman sekarang ini jadi penting banget. Kayak secure erasing gitu ya. Secure erasing karena memang sih balik lagi ya, betul kata Mas Dedi. Sekarang kalau kita punya barang nih, kita taruh di dalam gudang. Mau nggak mau numpuk ya. Numpuk kan. Jadi Mas Dedi mungkin kalau misalnya punya gudang, 1 gudang, besok nambah lagi 2 gudang, 3 gudang, karena makin numpuk itu barang. Makin numpuk ya betul. Bayar gudang kan? Iya pasti gudang. Kan? Kita pilihannya kan antara bayar gudang atau kurangi ruangan kita untuk beroperasi. Beroperasi betul. Gitu. Jadi ya mau nggak mau di sini makanya kita memberikan solusi ya udahlah daripada begitu jual ke kita data aman, udah pasti. Kedua harga juga ada. Dan ketiga kamu nggak perlu bayar gudang lagi. Lagian data dapat itu tiba-tiba itu saya nggak tahu di accounting hitungannya gimana ya. Soalnya nilai bukunya udah 0. Iya nilai bukunya 0 betul sekali. Biasa nilai buku 0 itu rata-rata sih ya sebenarnya itu balik lagi sih. Balik lagi perusahaannya mau gimana ya. Iya betul. Ya mungkin experience saya di beberapa perusahaan ya mereka mau nggak mau ya ada yang dijual tapi kan ya dia minta orang datang bayar lagi Mas. Iya. Agak repot. Kalau ini kan bisa langsung gelondongan. Nah, ini ada ini nggak? Ada success story atau pengalaman yang real di lapangan gitu yang bisa di-share mungkin tentang penggunaan yang satu ini. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri ya untuk smart face services ini kita cukup banyak ya udah jalan ya. Bukan beberapa customer lah ada. Mungkin kalau harus sharing success story ya aku ambil salah satu customer aku deh. Mungkin kalau kita tahu beberapa tahun yang lalu Windows 7 itu udah harus digantikan ke Windows 10. Ya, dia harus ganti, betul. Ya, nah jadi pada saat mau permindahan ini, kalau kita nggak ada aset manajemen yang baik ya, saya tanya nih misalnya Mas Dedi, Mas Dedi punya 500 unit. Saya mau tahu dong Mas Dedi, yang pakai Windows 7 berapa banyak? Sebentar saya buka ini dulu, buku saya dulu. Nah, Mas Dedi 500 unit tuh. Nah, Mas Dedi mesti buka, cari tahu lagi sendiri, betul ya? Iya. Dengan aset manajemen ini sebenarnya langsung kita bisa filter, kita ada reportnya. Kita mau cari yang pakai Windows 7, keluar semua unitnya berserta serial number dan lokasi-lokasinya. I see, bisa gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya ngebantu, itu pertama. Nah, jadi di customer saya ini kita lakukan ini sehingga dia terbantu nih dengan ada aset manajemen ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa menghitung untuk 3 tahun ke depan. Mungkin di beberapa perusahaan nilai bukunya 3 tahun jadi 0, betul ya? Dengan ada aset manajemen ini kita bisa tahu, yang udah lebih dari 3 tahun itu unitnya yang mana aja sih? Nah, sehingga dia bisa jual lagi ke kita. Dia tahu kapan itu mesti dilepas ya. Dilepas ya, daripada disimpan kan gini loh. Saya sering sharing ke customer, kalau mereka punya ya namanya teknologi ini barang mahal. Sebenarnya laptop itu PC barang mahal menurut saya. Dan kalau kamu taruh di gudang makin lama,
sayang. Rusak dan rusak juga. Rusak kalau nggak dipakai dia rusak. Dia rusak. Bukan masalah rusaknya juga. Kamu beli mahal didiemin gitu kayaknya didiemin sayang nggak sih? Ya percuma jadinya, nggak ada sia-sia aja. Iya, nah makanya saya selalu bilang daripada gitu masih ada value, kenapa nggak kita beli dulu aja gitu. Paling tidak kan ada value buat ke customer. Ya, betul, ada biaya yang betul. kita bayarkan kembali. Apalagi lagi COVID kan, kita tahu maksudnya semua maunya lagi berhemat lah. Dengan ini kan mereka bisa melakukan penghematan juga. Oke, jadi gitu. Dalam realnya itu emang udah terpakai sekali udah terpakai sekali ya. Dan ya cukup banyak sih. Dan ini kebetulan kita hebatnya itu kan all brand ya. Jadi kita itu yang saya hampir nggak nangkep. Jadi all brand, jadi sebuah perusahaan yang mungkin komputernya campur-campur, terus mau merapihkan sistem, itu bisa diterima. Bisa diterima. Bisa terima sama Lenovo. Ini unik sih, unik sekali. Jadi makanya dengan all brand ini di sistem manajemen kita pun sebenarnya bisa kita grouping berdasarkan bisa brand juga, bisa lokasi yang tadi saya bilang. Untuk barang-barang lamanya pun langsung bisa dijual ke kita sebagai satu paket. Seperti itu sih. Ini ada syarat nggak untuk menerima ini buyback ini? Apakah harus dalam kardus atau ada bondnya dulu atau smartphone juga bisa mungkin? Bisa. Oke, jadi gini, untuk buyback ini sebenarnya kita nggak hanya untuk PC laptop, sebenarnya untuk semua teknologi, perangkat teknologi, mobile phone, semua iPhone, semua kita bisa. Network juga bisa. Network bisa, printer server, gitu. Storage, printer kita terima. Oke. Ini bahkan berlaku buat semuanya. Semua. Tapi memang yang kita fokus di sini PC dan laptop dulu. Memang. Tapi fokusnya di situ ya. Tapi memang biasa kita gelondongan sih. Memang kita langsung buyback semua. Nah, untuk syaratnya sendiri sebenarnya kita nggak perlu nggak perlu kuotasi baru lah kita bilang. Nah, yang penting adalah barangnya itu kondisinya. Kita lihat berdasarkan kondisi. Kondisinya bagus atau enggak. Nah, meski kalau kondisinya bagus, otomatis harga dia akan lebih baik. Betul ya. Tapi kalau kondisinya jelek, itu ada harganya tetap, tapi harganya akan berbeda dengan kondisinya yang bagus. Seperti itu. Dan yang terakhir, kita juga menerimanya kalau bisa nggak cuma 15-20 unit. Karena kan kita ini sebenarnya mainnya itu perusahaan ya. Partai besar lah, permainannya partai besar. Biasa kita sih, sebenarnya kita starting dari 100 unit sih. 100 unit ke atas, bisa gitu loh. Dan balik lagi tergantung kondisi ya. Gitu. I see. Gitu. Oke. Menarik sekali ya. Jadi kita bisa lihat bahwa perkembangannya itu lumayan jauh dari kertas ke Excel, itu mungkin sedikit perkembangannya, tapi terus pindah ke sistem manajemen device yang seperti ini jauh banget. Tiba-tiba sebuah tabel diklik bisa langsung reach device-nya langsung. Betul. Mungkin sebagai tambahan, selain itu pun sekarang mungkin kita tahu lagi COVID ya. Kita tahu lah Windows itu juga sering mengeluarkan update terbaru. Betul ya? Yes. Nah, jadi kalau dulu mungkin di perusahaan itu kita datang ke kantor, IT tinggal datangin user, udah di-update belum? Ya, mereka kan bisa lihat udah di-update atau belum. Nah, dengan keadaan COVID begini, kan kita nggak tahu nih sebenarnya kita minta mereka update, apakah mereka update atau tidak. Betul. Nah, di sini kita bisa melakukan deployment terhadap update-nya. Jadi misalnya Mas Dedi sebagai IT head-nya nih, nah di sistem kita Mas Dedi tinggal download patches yang baru, langsung di-deploy ke unit-unitnya. Oh, jadi dibilang ini wajib. Nah, soalnya kan ada beberapa yang emang nutupin security hole kan. Betul, ini wajib gitu. Iya, nah jadi Mas Dedi tinggal download Windows update-nya, langsung deploy ke aset-asetnya itu. Jadi semua aset itu otomatis akan terupdate patches-nya. Otomatis langsung terupdate. Yes, jadi lumayan canggih sih gitu loh. Dan ini bukan cuma untuk Windows juga, kalau kita ngomongin handphone, mobile phone itu juga sama. Sama juga ya? Ya, kemarin saya ada satu customer juga, ini dia itu punya sales itu seluruh Indonesia. Nah, dia butuh mobile phone itu lumayan banyak lah, seribuan unit lah. Nah, jadi pas dia kasih ke karyawan, kan kadang kan ya belum tentu dipakai buat kerjaan. Betul ya. Padahal kan kita kasih handphone dari perusahaan. Nah, di sini dengan kita punya asset management, kita bisa ngekunci kayak kemarin jam 9 pagi sampai jam 5 sore, dia hanya bisa buka aplikasi perusahaannya aja. Oh gitu. Itu handphone nggak bisa diapa-apain lagi. Luar biasa ya. Jadi ya udah itu HP kantor. HP kantor bener. Jadi yang dibuka aplikasi itu hanya aplikasi jualan. Jadi jam 11 sampai jam 5 ya sales kan harusnya masukin input order ya. Iya. Setelah jam 5 ya kita unlock lagi. Jadi dia balik lagi ke bisa dipakai lagi. Handphone normal. Nah, seperti itu. Nah, terakhir datanya juga aman tuh. Kalau handphone nih kita tahu lah kayak kita sekarang ngobrol nih. Ya mungkin kadang lupa ya taruh handphone. Hilang handphonenya. Sering kayak begitu kan. Tahu-taw slep diambil orang. Lagi jalan tiba-tiba slep jambret gitu makanya ya. itu kan data ya balik lagi. Nah, di sini kalau hilang kita tinggal misalnya saya hilang nih, saya bilang Mas Edi handphone saya hilang. Mas Edi tinggal klik remote wipe,
otomatis hilang tuh handphone data. Otomatis hilang langsung. Iya, datanya langsung hilang semua. Jadi enak ya, tinggal ngomong sama orang IT judulnya kan. Betul sekali. HP saya hilang, ya udah telepon orang IT, selesai. Gitu. Iya, Wah. betul sekali. Soalnya kan kalau enggak kan kita harus sendiri usaha untuk gimana supaya, waduh data saya nanti gimana nih kalau dia bisa buka password saya gimana gitu. Betul ya. sekali. Ah, ini tinggal langsung gitu. Ini berlaku buat laptop juga kan? Sama, laptop juga sama. Berlaku kalau juga hilang buat laptop. kita juga bisa remote wipe, langsung hilang data di laptopnya. Oh, nice. Ini luar biasa. Jadi secure erasing bisa dari jauh, bisa di remote dari jauh, bisa. Bahkan kalau misalnya ini manajemennya sudah beres semua, udah berjalan beberapa tahun, ada barang tersisa yang bingung mau taruh di mana, bisa di buyback juga. Buyback juga, betul. Ini luar biasa banget. Oke, kalau gitu terima kasih banget Pak Wenli. Ini kayaknya jadi pencerahan deh buat semuanya gitu. Terima kasih banget udah datang. Saya juga terima kasih banyak Mas Dedi atas waktunya hari ini. Mungkin yang terakhir ya. Nah, jadi hari ini sih saya dengan Mas Dedi kita sebenarnya hanya membicarakan beberapa solusi aja sih. Sebenarnya di Lenovo kita punya solusi cukup banyak. Nah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa menghubungi ke Facebook atau Instagram kita di Lenovo Indonesia. Nanti ada tim kita yang akan terima pertanyaan atau ada informasi yang dibutuhkan, nanti mereka akan kontak ke saya. Oke, nanti kita taruh di deskripsi juga ya. Ya, boleh. Jadi biar gampang, kalian bisa klik langsung dari deskripsi ya. Gitu. Oke, terima kasih banget Pak Wenli. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Sehat selalu. Seru banget ya tadi insights yang dibagikan oleh Pak Wenli Thomas. Jadi pentingnya memilih manajemen aset IT yang dapat Anda percaya akan memudahkan kita dalam mengendalikan dan menyesuaikan pengalaman IT seseorang karyawan untuk memastikan bahwa pengguna didukung oleh teknologi cerdas yang intuitif dan memungkinkan mereka untuk menjadi produktif kapanpun dan dimanapun mereka memilih untuk bekerja. Ya, hadirnya FileWave dan Smart Fleet dari Lenovo Services ini membuat manajemen aset IT Anda menjadi sederhana dan dapat disesuaikan menurut kebutuhan individual Anda. Seperti mengelola aset hardware dan software Anda secara proaktif, pemeliharaan aset secara real time, memantau dan memprediksi kesehatan perangkat, memastikan pembaruan keamanan dan sistem secara berkala, mengamankan endpoint dan data kritis, serta mengoptimalkan total biaya kepemilikan. Nah, semoga informasi yang saya berikan tadi dapat bermanfaat untuk Anda dan sampai ketemu di Services Talk berikutnya. Bye.